dena suku tepat nasi dia selang narekode na yasi papujin na lokoria dibandingkan dengan keluarganya, anak-anak istrinya. Jadi itu kuncinya, tidak banyak. Namun si botolo aku mitala. Ya kong karena anak matengah mak bicara tapi nungang. Kalau ada orang kerasukan, biasa gangguan jin, dia mematin rumah tanah. Kemudian di ru'ya berulang kali tidak mau berhenti, suruh saja minum air sumur garis, insya Allah berhenti. Makanya saya ingin kasih untuk syafaat jelas nomor sidi tagang kuliah ngangi. Untuk syafaat nomor sidi, siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat, itu Nabi janjikan pasti dia mendapatkan syafaatku kalau di yaumil akhir. Ini ko yaitu sumbangannya tanpa nama 500.000. Dia nulelese. Dia penulis pasaulasan asa atau pandrita itu. Yang bisa menyembuhkan penyakit adalah amal rahasia. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi yang mewakili Bapak Bupati Bone, para pejabat dari Bapak Kepala Dinas yang sempat hadir, Bapak anggota DPRD yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang kami hormati, Bapak Camat beserta seluruh unsur mustika yang sempat hadir, para kepala desa, dan juga terkhusus kepada sahabat kami Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang tadi membawakan khutbah, dan seluruh para alim, para masyayikh, para azatis dan azatizah, dan khusus ibu-ibu majelis taklim. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Mewakili Ketua Tanfisya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone, alhamdulillah saya titip salam kepada Pak Kiai dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para hadirin, tamu undangan tanpa terkecuali. Saya pakai bahasa Bugis, Pak Budi. Setengah dua ya. Alhamdulillah, ia pertama bicara pelaksanaan ia acara tae situnganna angka dua istilah mereka yang kelinga, tapi istilah ini berbeda. Nomor sidi maulid Nabi, yang kedua adalah maulud Nabi. Ia komakadaki peringatan maulid berarti bicara waktu. Ia komakadaki peringatan maulud Nabi maka berbicara orangnya. Si salah ya.
Makanya itu di tomatota orang tua kita, guru-guru mulia kita, atau pandreta riolo, dia itu nak kada maulid, maka dami maulu. Magai ia ko maulid 12 Rabiul Awal. Kalau maulud itu 12 bulan. Makanya tomatota tu riolo, setiap pindah rumah baru pasti mak berasanji. Angka aga-aga na pigau, apapun itu pasti mak berasanji. Iya nama kokoe mega tau salahkan. Meli oto baru mak berasanji, letek bola baru mak berasanji, botim paru anak-anak mak berasanji, letek bola mak berasanji, mau turun ke sawah mak berasanji, ataupun acara akikah mak berasanji, bahkan dia sama patatok bura, natanya ulam maulid. Memang yang diperingati adalah maulud. Ya maka dari peringatan maulud berarti orangnya nabi tak diperingati. Ya maka dari maulid berarti waktu jajinnah. Jadi si salah. Jadi ya maka dari peringatan maulid nabi berarti maksimal 1 bulan. Yang paling pokok 12 Rabiul Awal. Nasabah iya waktu tanggal kelahiran nabi tak, walaupun nanti banyak versi. Ya miko makadaki mamaulu berarti dia itu gaga batasanna. Nasabah nabi tak memato iperingati kehadiranna. Angkat mangga ibidah. Tapi dia toko kobone. Iya. Ada yang menganggap bid'ah. Sebenarnya tidak bisa dihukumi, Pak. Maulid, siwawa maulud itu tidak bisa dihukumi karena itu takdir. Ya komakadaki maulid berarti waktu kelahiran. Itu takdir. Allah takdirkan Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Ya komakadaki maulud, menolak maulud Nabi lebih parah. Nah sebab Nabi tenan tolak tuh. Nah, jadi bagaimana cara menghukumi? Ia patunang ke hukum nama tu nareko ipigau ijaru jama-jamangi. Sama dengan HP, tidak usah jauh. HP, ini HP tidak ada hukumnya. Tapi ia ku ipakai mengaji, ipakai mangkalinga ceramah, itu bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib karena fungsinya. Tapi ia ku ipakai masobis, maka dia jadi haram. Jadi tania HP naik hukumi, fungsinya. Sama dengan pisau. Pisau itu tidak ada hukumnya. Tapi ya kena pakai pu imam mak gere sapi karoba, maka dia menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi kalau dipakai mengancam orang untuk diambil hartanya, maka itu menjadi haram. Jadi fungsinya sama dengan gelas. Ini gelas tidak ada hukumnya, Pak. Tapi ya kui pakai minum minuman keras, maka dia jadi haram. Tapi ya kui pakai minum air samsam, maka dia bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Maulud juga begitu. Ya kuma maulud itu kemudian dilahirkan perbuatan yang diharamkan oleh agama, maka dia jadi haram. Tapi ya kuma maulid nama sidak kami tahu mangkalinga ceramah silaturahmi itu tidak masalah, bahkan itu bisa menjadi sunnah karena mengumpulkan orang dalam kebaikan. Kama kira ini yang saya harus luruskan dulu. Maka dia kan peringati Nabi ta kelahirannya. Siapa bilang? Nabi itu puasa hari Senin, itu kan memperingati kelahirannya. Apa itanai Nabi ta? Mari kita puasa hari Senin. Alasannya Nabi ta 2. Karena wahyu pertama turun itu hari Senin. Yang kedua saya dilahirkan hari Senin. Makanya ulama hadis dengan ulama fikih itu berbeda pendapat tentang puasa Senin. Jadi angka makada sitonganna bukan Senin yang disunnahkan di situ. Yang disunnahkan adalah puasa hari kelahiran. Kan jelas toh? Nabi taitanai mah kita puasa sini makada nasabah asu sini ngujaji. Pertanyaannya, asal kata jaji di. Kalau lahir hari Selasa, pomeki maciori nabita, puasa ki Selasa. Bukan harinya yang diikuti, tapi puasa hari kelahirannya. Kan gitu?
Jangan bingung dulu, saya ini masih koma. Jadi si tonganna nabi takkan nasabah itakdirkan jaji asosining, makanya dia puasa hari Senin sebagai tanda kesyukuran dilahirkan hari Senin. Pertanyaannya, asal kata jaji di iya ko Salasa ki nameki macuri nabi tama puasa aso aja jirangan, maka puasakan hari Selasa. Kan itu kuncinya. Maka dia jadi peko ni player ini tolima puasa siningi itu tidak salah, itu sunnah selamanya. Jadi maka dia pandita siapa yang puasa hari Senin maka dia puasa sunnah kelahiran Rasulullah, itu sunnah selamanya. Tapi ni kami macuri nabi tama puasanya soja janganlah, maka puasa pada hari kelahiran. Makanya kehami pasuruan agak nasab. Ya kau angkat tahu ma puasanya soja janganlah, insya Allah tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Ya kau meki dena atau palasang, tak puasanya soja jangan tak, insya Allah. Kanya Nabi itu jarang sekali sakit. Cuma mereka tahu dena ni sangat soja janganlah. Tapi tetap puasa ki asosining itu puasa sunnah kelahiran Rasulullah. Yang kedua, asosining juga dilapor ibadah. Makanya 2 hari itu kan Senin Kamis. Apa itu malaikat ibu 2 waktu. Asosining malapor, aso Kamis si malapor. Agak nalapor dia melaporkan ibadah kita. Dia komilodongi itu dicatat. Ibadah kita dicatat. Kebaikan kita dicatat. Nanti dilapor itu dalam setiap pekannya kedua seminggu. Ada juga dalam 1 tahun 1 kali tutup buku. Itu nisfu Sya'ban. Jadi ya komilodongi aso 1 nacatat tu malaikat dia pernah lapor. Ya ko soha icatat sih aso sini pima tu na pelapor. Makanya kong ka aga-aga mendasak metilau jangan berdoa. Nasabak dia pernah lapor itu. Di sini banyak orang keliru pak. Masam paja subuh milau sepeda, masam paja loro milau motor. Namo malaikat malah sauluto. Kan gitu. Karena dia belum lapor, kita sudah ganti doa. Mestinya kan aja tatolai pak dongata sampai malaikat itu melapor. Makanya angka pakak kesana lengi pong Allah Ta'ala itulah sholat. Apa itu sampajangnya dia nak pakai perantara. Iya koi pigau langsung terlapor nasabah ini mi berurusan si bapong Allah Ta'ala. Iya mi koi saliwas sampajang urusan na malaikat catai nanti hari Senin baru dilapor. Ya tu ampai semua ibadah itu ada sholatnya. Itu kere, sholat sunnah musafir. Kan sudah engkau doa musafir tuh, doa taubat. Kenapa ada lagi sholat sunnah taubat? Doa hajat. Kenapa ada lagi sholat sunnah hajat? Nang kenapa dongana? Nasabaya ko doa menunggu waktu. Makanya ko selingkuhilah kita bu, jangan berdoa. Iya. Aja tilodong. Apa aja kau milodongi? Sila ada kimat aja. Apa makanya mereka sabar aku jodoh kami situ lapor. Kamu kira? Dari situlah kenapa Nabi meminta kita bahwa setiap masalah yang dihadapi ambil air wudhu kemudian sholat. Kan ini rodega ke perantarana. Nah banyak orang keliru. Pura pima beresalan apa milodong. Pasti makan malaikat terlambat kok bos. Kenapa tidak minta tadi di dalam? Karena kalau kau minta di luar, ucapai sabar kau atajan lo kami si pinapulapur. Kan begitu. Makanya doa yang paling bagus itu adalah minta di dalam sholat. Itu aja kuncinya Pak. Ini kunci dulu yang pertama. Jadi sebenarnya itu kan kuncinya Nabi tak okomiro. Jadi tak usahakan betul lema puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Ya kode itu cukup
Kita puasa 3 hari dalam 1 bulan. 13, 14, 15 sompona ulang puasa putih sana. Puasana Nabi Adam. Waktu na ya lempar lokolino, seluruh badannya hitam. Mabolo mana watak kalian. Makanya puasa 1 hari sepertiga badannya putih. Ma puasa 2 ngaso 2/3 badannya putih. Ma puasa 3 ngaso seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa putih. Itu alasannya. Tanya puasa tak? Yaitu sitongan na puasa itu. Puasa Nabi Adam. Cuma makanja mina sabak na pacingi dosa sehingga nilawi nabita aliti umakku. Maka na Rasulullah mengatakan nigi tahu mapuasa talungas solalan nasi ulangnya pada ko mapuasa isi ulah bujur. Itulah puasa putih. Makanya kalau mau awet muda puasa putih. Itu kuncinya. Pemilu terlalu terjaga fisik itu, tapi ini tomat ya aja nah nanti awet tua. Kemudian saya kembali ke Maulid. Jadi ya peringatannya Pak Bue, kita peringati ulama kita dulu itu mamaulu materu enang kacarana tetap cuma berasanji. Nah bagaimana hukumnya? Maka kira-kira hukumnya berasanji. Angka maka bidah. Sebenarnya makia. Angka hak desa na nabita itu Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu. Dena suku tepat nasi desa lang narekode na yasi papujin na lokoria dibandingkan dengan keluarganya, anak-anak istrinya. Jadi itu kuncinya. Jadi mereka tanaiki. Kira-kira apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah dibanding kepada keluarga? Makanya iro tomatot tariolo ulah tau pandrita mato pak gurui maka dapat kie barasanji ko setiap ada acara meli oto mak barasanji dena men menreki oto na ko dena pura pui mama barasanji ko tiase dena ko boleh tu pui mama barasanji o kiase oto imam matandre oto pance kan sesa kan. Tapi kenapa begitu? Dia namanya kopi boleh, mesti di atas mobil. Kenapa di dalam kendaraan? Itu pesan. Agak, karena dia pahami. Dia pahami maka dah laupak dupai. Maka dah yasi ipapuji kulok ko nabita daripada loko otoko. Laupala yolo nabita sehingga urampe-rampe jolo nabita kuilalan nama salawa na pamelo ka pakai kendaraan. Itu makna hadis. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai Rasulullah dibanding dengan yang lain. Letek bola baru. Dia namelo monre bola nama bani ko dia nak barasanji. Kenapa? Nabuktikan maka da upala yolo ipapuji kulok ko nabi tanaya loko bolako. Botim paru. Aset tu dak boting ya ko wani mak barasanji. Padahal tong matako. Magai dia takut kalau dia menyentuh istrinya padahal belum dibacakan salawat kepada Rasulullah. Jadi itu barasanji Pak hak desa Bukhari Muslim demi nakada nabi tak barasanji ko maka dami nabi tak nigi tau yase ipapujin lokoria dibanding dengan yang lainnya. Itulah orang yang sempurna imannya sitonganna. Jadi untuk Pak Dupayero maka hadis itu diaplikasikan bukan dihafal. Yo putai makokoe na apalah hak desa na tapi ini sepak dupai. Jauh gele. Itu agak berat. Makanya ulama itu yang tahu. Jadi itu tahu pandrita yolo nissa makadoki pakai ya hak desa makwi cara pakai ya. Melono galunge abarsanji ko jolo, mandrase baru abarsanji ko jolo. Mahakike mak barasanji. Dan dia itu maulud, bukan maulid. Kenapa maulud? Karena Nabi tak bukan waktu lahirnya diperingati, Nabi tak mato, makanya sepanjang masa. Kamu kira? Ini penting dulu saya sampaikan. Jadi ya rokong kata maka ada barasanji itu bid'ah, tak pahangi maka ada makui akatan. Pak Mega je itu tahu okomi otak nana pikiri kenapa salah ki. Men begitu. Dia lena pikiri ki salah je iya. Tapi dia nak tanaiki.
Tapi mega tote tanay dito ni sapahan. Kamu kira si runtuh nih. Jadi makanya upasangi itu kuncinya sama dengan dupa. Iya dupa-dupa ya disunnahkan. Makanya kong kata umat dianjurkan menyalakan dupa. Di rumah itu dianjurkan ya komoto ki masam pajat tahajud, makanya aku tuh mapetu dupa. Cuma iya dupa ya nasaba sandre malai macam masalah. Kan begitu. Jadi ya lo sandre mapetu dupa onroto na sinin nama dupa-dupa nasa ni sandro. Padahal tidak. Kalau bangun sholat tahajud nyalakan dupa karena itu wewangian yang disuka oleh malaikat, utamanya malam Jumat. Ya non ini Jumat, apa tuh dupa ki? Kan begitu. Mega maka tidak beda itu. Menyalakan dupa itu sunnah karena itu disuka oleh para malaikat. Ternyata rumpuna harumannya. Mega toto salah pahan, nasanya rumpuna. Onrotono ko milodong ipui matulina pakon rumpuna. Oh. Imangnya nama lemak. Kan gak jadi masalah. Bukan asapnya, tapi harumannya. Mega itu salah panas, hidupnya peleti pak dongan dan tidak. Yang malaikat diharapkan hadir. Magi na to melo mapahadirek malaikat. Nasabaya ko hadirek malaikat itu menyamang apa ni lodongi. Makanya itu masjid-masjid sekarang banyak. Kalau hari Jumat itu nyalakan dupa. Nah, masjid itu kan aku masjid kita. Mesti itu mapetu dupa kiko Jumat. Ada beberapa masjid saya dapati itu kayak di Sorong, Masjid Rauda itu menyalakan dupa itu. Salat tarawih, salat lain nyalakan dupa. Oh, kok lagi Makkah? Kan gitu. Pai makan kau nak iya nimpai di salah na sabah sandro ini mak dupa-dupa. Dia nang ketemu mak dupa-dupa ya di sandro itu jadi masalah. Dan itu sunnah semuanya, Pak. Kemudian saya sampaikan begini. Iya ro oko agama ta Pak Bu, kata bagi memato. Tak bagi ya. Begitu cara atau pandrite kaji agama mak dupa-dupang, angka kajian hukum, angka kajian tasawuf, angka kajian hikmah, ada kajian tafsir, mak dupa-dupang. Jadi ia kolai palalilok hukum elengi, parilok hikmah latoy. Sama dengan ulama hadis. Sering saya sampaikan ini. Kalau ulama hadis bahwa sholat duha maksimal 12 rakaat. Kalau ulama fikih maksimal 8. Si salah tuh. Dia nak makan itu duha, dia nak dilebih ruah berarti ulama fikih tuh. Ya kau makan 10 berarti itu ulama hadis. Itu beda. Standarnya pun beda. Makanya agurumuki materu. Lauki mamaulu tapi aja kalau mamaulu iya. Makanya kalau maulid itu selalu ada telur, biasanya ada telur, ada ini pada rimunri petatobura biasanya lagi tahu makanya guru tapak sunusi baco almarhum minta nak mamaulu denang kau runtuk tau malagay telur masih ke dangin maka betami nasa dinalagay telo maka betami malah telo karena kenapa semua yang disandarkan ke Nabi pasti ada berkahnya dan mulia kau sandre kau Nabi tak makanya itu sitongan na babu air Sam-Sam itu tidaklah mulia seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah maka dia itu pandrita ia mitupai wa Sam-Sam mancaji pak bura nalisari baraka po Allah Ta'ala nga sabak puray siges sa sibaw atin na nabita watun na melo ipameraja nabita di balada danya kemudian diambil jantungnya lai patama ko si di onrong yang sudah diisi air Sam-Sam angka tu tahu maka dia ibisai kalau kita di tariqah itu tidak ya kalau mafik itu maka dia ibisai atin na jantung na nabita. Kalau ulama tasawuf mengatakan kak dia nama cari pejantun dan nabita tidak ada dosanya ya kira mapaci kira-kira jantun dan nabita nawa Sam-Sam kan gitu hatinya Nabi itu bersih
Jadi deni bisai makre patarekae wai samsam ni melo ilisari baraka makanya yalingi kesempatan sigesa jantung dan nabita. Jadi air samsam itu mulia bukan karena airnya tapi karena pernah bersentuhan langsung dengan kalbunya Rasulullah. Makanya nigi kita minum air samsam maka itu bisa mengenyangkan dan bisa jadi obat. Sama dengan air sumur Gars, kan? Ada yang tahu sumur Gars? Itu ada di Madinah. Sumur yang pernah diludahi langsung oleh Nabi kemudian didoakan. Airnya itulah yang dipakai memandikan jenazahnya Rasulullah. Makanya kongka jamaah umrah, loki Makkah di Madinah, tapodangi pengurus travel tak nantara ki berziarah ke sumur Gars. Ambil airnya tapi tidak buka 24 jam. Itu ada waktu tertentu dibuka dan itu antri kadang sampai 3 jam baru bisa ambil. Jadi kongka kesempatan tak masuk ambil air sumur Gars. Dia tidak banyak, namun si botol aku mitala. Ya kongka anak-anak matengah mak bicara tapi nungang. Kalau ada orang kerasukan biasa gangguan jin, dia mematin rumah tanah. Kemudian di ru'ya berulang kali tidak mau berhenti, suruh saja minum air sumur Gars. Insyaallah berhenti. Jadi rawe sumur Gars itulah sumur yang diludahi langsung Rasulullah kemudian didoakan. Napa sangat itu Nabi tak. Maka nanti saya kalau meninggal mandikan saya dengan air sumur ini. Ini tuat tunai idio Nabi tak. Menurut risalah yang saya pernah baca bahwa airnya itu tidak jatuh ke tanah. Ini tuh biasa nang kata mapatapuang ang imakan dalau kinri waidio na nabita. Itu tidak jatuh ke tanah, justru naik ke langit. Nanti hujan pertama turun itu baru turun ikut di tetesan air hujan. Maka itu pandrita pahakiki. Sininna nonroye tappo waidio na nabita itu dibangun masjid di situ. Makanya itu masjid terkoneksi langsung si Banabita. Nah sabak dena tatto si di masjid atau musalla, odena pura tatti wedio na nabita kut. Itu hikmahnya. Ada yang tahu siapa yang memandikan jenazahnya Rasulullah selain Sayyidina Ali? Apalah ia robu, insya Allah dia tabuta. Apalah itu. Siapa yang menghafal nama yang memandikan jenazahnya Rasulullah, tawassul dengan kirimkan Fatihah baru minta barakahnya, usapkan ke mata, insya Allah tidak akan buta matanya. Asanna tasapai. Nanti tanya Pak Kuat. Itu. Tapi obat mata itu kan banyak, bukan hanya itu Pak Bu. Termasuk obat mata itu kalau majenek ki, ajen itu tutup matanya ketomak julu mata. Membasuh muka itu jangan tutup mata. Itu juga obat mata itu. Iya. Kalau kumajenek ki kan. Iya. Apa dua tuh baraka na jenek. Ya ketomak julu mata, basuh muka, jangan tutup mata, itu untuk obat mata. Sudah berwudu berdoa. Angkat kedua tangan, makanya kita disuruh mengangkat tangan itu, bukan dibawa, mengangkat tangan. Itu kadang ada air ke sini. Desan kawai ko capak ninga itu. Kemudian ada di ujung siku, itu tidak mau jatuh. Desa megele-gele, agak gatal. Itu jangan dilap. Itu baraka wudu. Ambil di ujung siku kiri kanan, kemudian ambil yang di ujung hidung. Bacakan surah Al-Kausar, baru salawat, baru minum. Laki-laki yang meminum air baraka wuduhnya itu tidak akan kena lama syahwat. Itu kunci. Cuma orang tidak tahu. Iya. Tapi jarang. Kita berwudu 10 kali, untung kalau dapat 2 kali. Iya, tidak selamanya. Makanya biasa itu turun di sini. Itulah yang dilarang. Ia tuh nates itu karena Nabi dulu. Tapi tidak selamanya. Ada itu agak gatal, makanya pas ya kongko kecapan ingat kata tuh kecapan nasi kue itu bersamaan.
Makanya diambil ketiga-tiganya itu. Dan termasuk orang yang tidak punya keturunan, suruh bacakan salawat baru berniat, baru minum itu. Itu obat yang paling bagus, Pak. Itu yang disebut dengan barakah wudhu. Iya. Cuma biasa ini ilulu mi. Kumagele kita palapakon na lang. Padahal itu sangat bagus, Pak, gunanya. Kemudian obat mata juga itu ketika azan, dia kok bangi tawe, nabaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bertemukan dua ibu jari, kuku ibu jari. Kemudian kita cium ke hidung, baca marhaban bika ya habibi qurrata ini ya Rasulullah, baru diusapkan ke mata 3 kali. Itu Rasulullah dalam satu riwayat itu disebutkan tidak akan buta matanya orang itu hingga dia meninggal. Ia tu nabaca Nabi Adam, wattunna nita nabitta. Jadi itu Nabi Adam melolak dari si runtuk si bawa nabitta, sehingga diberi kesempatan melihat wajahnya Rasulullah itu di kedua kuku ibu jarinya. Tapi marajame matokan hukumna Nabi Adam pada HP, karena tingginya kan kayak tiang listrik itu 15 meter. Ya kong tahu tandre na 15 meter, jadi rok kanukunna. Banyak sebenarnya orang tidak tahu itu, Pak Bu. Itu kulitnya Nabi Adam, itu kuku. Jadi itu olina Nabi Adam kanukut tak. Makanya sebenarnya itu kuku itu adalah kulit, tapi itu makanya napake orang itu kalau minum, napake to pandetariolo tuh, napacuru ikan ukuna, napamilau Pak Burah, supaya kalau minuman itu ada racunnya itu tidak berfungsi. Tapi tidak usah saya bahas ke situ terlalu jauh. Sebenarnya kan ulama kita dulu sudah tahu sama itu ilmunya, Pak. Kemudian yang kedua, saya kembali, Rasulullah itu apanya lagi yang dimuliakan karena Nabi? Itu Hajar Aswad, Pak. Isamana atau batu hitam. Situ kan dia nama bolong. Awalnya itu disebut batu putih yang dari surga. Tapi nasabak marepa itu orang resonansi dosa itu sehingga dia jadi hitam. Itu tidak mulia kata ulama tarika. Seandainya Nabi tak denang kana bau. Artinya agak sininna jamaah haji si jamaah umrah ya matawafa ya kok Ka'bah. Dena mungkin lepak bawi Hajar Aswad kena denang kana bawi Nabi tak. Jadi Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Seandainya denang karena bawi Nabi tak, maka tidak ada orang yang menciumnya. Kemudian yang ketiga, kita ambil yang awan itu. Biasanya kalau Nabi tak joka itu ada awan yang menutupi, dan itu yang dilihat oleh Pendeta Buhairah. Maka dia gurut tak sitonganna ternyata Nabi tak ijaga itu matahari. Nasabaiya romatan nasay nurna pulok nurna nabita. Iya ko silampui cahaya na matan nasay na dega galaway letu ko nabita, maka hancur matahari. Karena nurnya dari nur Muhammad. Makanya Nabi itu ditutupi dengan awan supaya matahari itu tidak hancur. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya ulama tarika itu selalu membalik. Ya kok pikirnya tuh lurus-lurus saja. Makanya kalau kita ngaji tasawuf itu terbalik. Dilihat dari belakang. Makanya sama begini. Okotut bak tasawuf Pak, tidak ada orang kikir. Yang ada itu orang tamak. Iya. Ya kung kataw makan masik ko podagi kadai ko magalak milaw. Sito kana di kataw sekke. Taw milaw mi mega kan? Coba dengar. Ko di kataw milaw kali na kataw sekke. Kan gitu. Makanya di bab tasawuf itu tidak ada bab fikir, yang ada itu bab tamak. Kenapa? Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Kebalikanlah. Mereka pernah ya ko angkat tau sogi, maka majasak siapa yang berterima kasih? Kalau ada orang miskin kita kasih zakat, kemudian dia terima, siapa yang disuruh berterima kasih? Hah? Keliru itu. Yang berterima kasih itu orang kaya. Iya. Nasabah ia tahu kasih ko dena tarima sakta, tak dena madosa.
Tapi ia ditosogi ekodega kembali sakata, maka kita akan berdosa dan akan disiksa sampai yaumil kiamat. Kan begitu. Jadi ini kan mestinya terima kasih. Itu orang kaya. Jadi mestinya kota lengi sekat atau kasih sia tapodangi. Terima kasih banyak tapas salama kak lino akhirat. Napa milau do tau kasih sia pun tapak baraka ya tutungan tapas salama tutungan tetap bayangi dalena tatolai yang lebih mega daripada yang nak bereni. Itu perintah agama. Dengar. Nah sebaya tau kasih sia kau dia nak terima sekat. Tadi nama dosa ya kau makan dia lu memalai. Kali ini sekat nak kali dia tu melo. Ini natamaranaka tu apa dia nasu sekat tak? Makanya Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali orang sudah menawarkan hartanya tapi tidak ada yang mau menerima. Sudah. Ahlan wa sahlan bikum. Kami ucapkan selamat datang ke Pak Syekh tadi. Saya lanjut Pak ya. Sampai jam berapa saya Pak? Hah? Oh jangan. Ini sudah 1 jam. Hah? Belum. Enggak usah. Saya enggak minum. Iya. Ini sudah jam 2. Saya berhenti 2:30 ya, paling lambat. Iya. Hah? Jangan Bu. Saya lanjut. Jadi itu sitonganna kotomelo mah bicara baraka, makanya sebenarnya kan doanya Nabi itu. Ini doanya Nabi. Ini yang kita mau ambil di hakikat Maulid. Angka itu Pak doanya Nabi tak. Nomor sidi jangan yang memberi sedekah itu yang berdoa, tapi yang menerima. Nah sabayir atau mak berewe mesaria bisa ria, ya korea, ini diterima Pak dongan lah. Tapi ia tuh ya romat terima milodo, tidak ada orang yang menerima sedekah itu ria, tidak ada. Itu caranya Nabi terselamatkan. Makanya maka ukuran terus terang saya sampaikan. Saya salah satu penceramah itu yang selalu mengatakan jalur masuk surga itu mudah Pak. Iya, macila katongang ikut tama kiranaka. Iya. Saya sudah buka hadis Pak. Saya punya kitab di rumah itu ensiklopedia hadis Nabi. Sampai mengumpulkan hadis-hadis itu. Saya kadang menangis itu mengatakan Rasulullah itu sudah membentengi kita. Kenroki di tamaranaka. Jalur agama diolah. Yang pertama jalur salat. Maka yana sempaja teka tamaranaka menesah. Dan Nabi itu masih minta. Angka mau padilau Nabi tak. Kedua mi jalur kota kita masuk kata dua mi jalur. Nomor sidi jalur pamase. Nomor 2 jalur syafaat. Syafaat ini kan terbagi. Syafaatnya Rasulullah 2. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Yang kedua syafaat Al-Quran. Yang ketiga syafaat ulama. Yang keempat syafaat anak perempuan. Kan ada syafaat anak perempuan itu. Maka Nabi siapa meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Iya, siaga nak tamakun ribu. Cibi Nabi tak maka dah niji kita salai 2 atau 3 anak makunrai ahli ibadah dan najis sayati neraka indo ambon. Makanya itu doa Nabi tak perbanyaklah dari keturunan umatku adalah perempuan dan tidak akan terjadi kiamat kecuali 1:40. Makanya kau makan di Nabi tani ke makun rai ukilalan neraka cocok ni apa 50 memang bandi sidik. Ki dia rohane 50 makun rai. Kan gitu. Pasti mega ke neraka Bu. Sebab 50 memang jumlah tadi banding laki-laki 1. Sekarang kan baru 1:7 ya. Napa cik banding 7. Itu pun sudah tantangan besar. Makanya terjaga memang nilai kita Bu. Iya. Oh iya. Kadang-kala kan orang itu Pak berdoa terus, jadikanlah dia jodohku. Sekelina pura boti dia jampangi.
Kadang minta anak, setelah dikasih anak justru tidak memperhatikan. Sering begitu. Bayangkan nih, Allah memberikan kita karunia anak. Itu titipan dari Allah. Itu amanah. Jaga dia baik-baik. Syukuri dia. Ganna tahu Pak Melo pun nak keturunan. Sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia berobat. Hanya karena ingin punya keturunan. Tapi Allah tidak kasih. Iya. Makanya kung kabija-bija tata sukuru kiladan. Ang kalakay tak tasukuru. Namiga makunre kung kalakay na din jampan. Padahal sila damo milodaw watuna na darah. Sana masalah kay naman cigi janda, apa sih milodaw? Kan gitu. Kenapa ketawa? Iya. Kadang-kala nikmat itu kita tidak syukuri ketika dia sama kita. Lega dia kuidi napaki meringerang. Kadang-kala begitu Pak. Makanya baca itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Amalkan itu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Kemudian kenroki wading tamaranaka dicalah nomor sidi alam kubur okumopi kuburu itu wadineni calah. Nabi sudah minta ada satu surah di dalam Al-Quran angka cidi surah tabaca lalu ya kau wading tapalai supaya dia nak lagi pacala kubur itu suratul mulk tabaraka. Nabi mengatakan surah Al-Munji'ah ya kau kajiannya tetap baca ya tumattaru setiap malam itu jasadnya dijaga. Orang yang mengamalkan suratul mulk istiqomah tidak akan hancur jasadnya termakan oleh tanah. Itu barakat. Tabarakah. Itu dia amalkan aja. Ya kok sakratul maut ini tahu ki? Nabi sudah minta kumpulkan semua sakitnya sakarat untukku. Maka di Allah Ta'ala tidak. Setiap kematian ada sakaratnya. Maka Nabi terubangnya paling mencaji pamasi adam pengang. Maka Allah terima. Jadi angkat tu tahu Pak, makanya tepat na tapi ya komelo imate masih sah. Dah seruntuk. Ipamada talung aso. Padahal imam. Angkat paboto sandre-sandre di namate. Kaya seketaw maka dah salama ipaboto iman rasiku imam. Kan begitu. Nasabakan naman dyan, nakapuy matalung aso ni pamada di mo pa na may mate. Puro si masesa. Sulak mata na matindro si. Padahal imam. Ang katiro paboto sandre-sandre ni mapadiaro na tapalaba bawang. Uy, kika naman niya mga tutugan ako makika salamakan na. O tidak, maka dia nadikta. Angka dosa, dia natasusuri wat tutumu, tapi akan terhapus di sakarat. Jadi angka tahu Pak, sitongan ng kadosana, tapi dia nanti ada panyokoro. O kupi sakaratul maut na napailag dosana, supaya dia menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Isesame nyo ko sakarat na supaya mapacingi dosana. Ang katotaw tanat-tanang nga matayangan na magay na saba iwala meman ni papidecen na sehingga kala dia tidak akan diberikan lagi balasan kebaikan. Itu Bapak. Makanya aja tak ada maji ng kaimaman ng kaustas madang tulis sulak matan. Tidak. Itu mesti kita tahu itu. Kemudian kok kilala kubur na ang kami na suratul mulk pada saat sakarat ang kato malasaki pak mura palagado sato makin nabi tasesosiwan nimi umma aku malasa 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya Imam Ghazali itu masela na rekode na malasa lalan na siulangi bahkan dia menangis. Ia tulasa makan jala dan ia tu magering menggigil meke. Ya komekeki berwudulah sempurna. Tulip para kira-kira. Mak jenne suku pada saat menggigil. Karena 5 dari penghapus dosa yang paling cepat, salah satunya adalah berwudu sempurna di saat kedinginan. Itu kuncinya. Iya. Palaga dosa itu itu. Ya kode mau patulek koro kendo siki nanti syafaat. Makanya jalurnya kata selama 2 mito. Jalur pamase siba jalur syafaat.
Ya ko pamase ka puang Allah Ta'ala, ya ko syafaat Nabi tak. Makanya dua ibadah itu Pak, angka ibadah wajib, angka ibadah sunnah. Makanya semua terbagi, haji wajib, ada umrah sunnah, puasa wajib, ada puasa sunnah, zakat wajib, ada sedekah sunnah, syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah, sholat wajib, ada sholat sunnah. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Ya wajib jalur pamase, makanya tidak disebut pahalanya. Ya sunnah jalur syafaat, makanya itu disebut pahalanya. Jadi ajak tercapai ibadah sunnah. Nah sebab itu jalur syafaat. Ia tu wajib pamasih. Jadi kau dia tu letama surga melalui pamasih. Kopi syafaat na Nabi tak. Ia ni kau pamasih dirahasiakan, tidak disebutkan. Maka dia mujama yang masih kau dia. Wadi jadi ibadah kecil mendatangkan rahmat. Boleh jadi ibadah besar tidak mendatangkan rahmat. Iya. Makanya yang kata tahu wanita BTS biasa tangkali ngaku mata siapa itu. Wanita BTS asumadakta minapino ni jamita masuruga. Karena Allah memberi rahmat pada amaliyahnya. Jadi anu mabicu-bicu tu Pak Bu biasa yang enggak biasa tapi Allah merahmati di situ. Iya. Angka rupuk kuwiri lalenge, ada jalanan berlubang, talengi tanah tatutukangi, bisa mendatangkan rahmat itu. Aja tuh si takibua polisi tidur. Itu dosa. Polisi tidur itu dosa. Dosa berlanjut itu Pak Bu. Yang orang tidak sadari. Ya ko lima luran na tengah tatumpu mana ngulun na ko lalu. Na lima tau tandro iki. Ini coba. Ini yang orang tidak sadari Pak. Itu kan dosa langganan dosa itu. Iya weh, parah itu. Karena kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya dekat dia gunanya aja. Agunanya polisi tidur deh. Nah susah ini itu. Hati-hati. Angkalalo to mapapaciro po kebolanan nak lempar lo ke batai. Rumputnya dia cabut baru dia lemparkan ke jalanan. Padahal pasuran Nabi tak bersihkan jalanan. Tuh di si balikan nih. Dengar. Ini jadi masalah juga. Mega termasuk kong kata nana tahu yesa napa anak-anak tak jama ya darae galunge semua hasilnya itu kita dapat dosanya selamanya. Oh hati-hati Pak. Dia magala emang esa tanah. Tapi dia juga agak kodi. Oh ya alhamdulillah. Ya. Pak deh, tataki masih sah. Sekecil apapun ya komelo ipo Allah Ta'ala hitung ngang inapan rasa ki yang natanya apa masih di metode selama saya sering sampaikan angka tahu Pak lawi manre kobolana sahabatna darat na tahu enola nang tadi di agak sana angka daging unta tasiliuk pisinna jadi terselip di giginya nagatagi dia melaga. Tapi ketika dia pulang, lewat di kebunnya orang, lepangi sapi di palapaka romana tahu tanda kurma itu diambil lidinya, iro nasil dia kengisi, napenabeng. Tapi dia tidak minta. Gara-gara orang ini tertunda masuk surga 500 tahun lamanya, hanya meminta kehalalan di palapaka kurma itu. 500 itu tertunda karena aku suruh mundi nasapa aku pada masyar. Maga pa idi daun lokana ta yalawawang canggoren na ta ko pasay jepu bawang lase makoto kalau coba kan saya kasih tahu dalam kaidah hukum fikih dalam fikihnya ini iya ko angka aga-aga na balu tawe satu tempat ia matoro wat dingin coba, ia matoro na balu, itu tidak boleh diambil. Dan wat dia lang ngalewe, mesti papala milimay, alena pajepuran. Nareko ya wat dingin icoba si bawa na balu satu tempat, kecuali terpisah. Maka ada khusus yang dicoba di sini, yang dia jual di sini, itu boleh kita ambil karena memang terpisah. Nih, gani na kena. Apa di hulu nih?
Ay makadaka, iya natanya apa masih, manrasa ki, makanya kita tempuh jalur syafaat. Makanya saya ingin kasih. Untuk syafaat jelas nomor sidi, tagang kuliah ngangi. Untuk syafaat nomor sidi, siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat, itu Nabi janjikan, pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Apa itu salawat aku baca Pak Bu? Angka malaikat jemput. Sebenarnya itu kayak terapo itu. Pada tower Telkomsel kan, angka tower rokok, enggak tahu tower rokok. Jadi, iya ko masalah ki, angka malaikat jemput. Nampan antara loko ki buruk dan nabita. Dan ada juga malaikat yang menjemput di situ. Tapi maka dia nabita, angka waktu dedaga malaikat mantara isalawatmu. Tidak diantar, itu di malam Jumat, tidak diantar oleh malaikat. Karena saya yang langsung mengambilnya. Jadi di bawah salawat aja kita baca, yang penting cukupkan 100 setiap malam Jumat. Ya kode itu lima salawat asosiyatona rumah kawan di Jumat untuk mendapatkan syafaat. Yang kedua, kita kata lolongan syafaat, dijanji syafaat. Yang kedua, orang yang dijanjikan syafaat itu adalah orang yang mendengarkan azan. Yaitu tomang kelingengi bange, dia nak bicara, nak bali bange. Kemudian membaca doa sesudah azan. Janji itu syafaat itu. Ini menimatuk tuh kayak kami tamalkan, ini menibawang. Masak mana dega tu lemola salah sidin nah. Makun ruton tu kulit orang tu lemala. Yang ketiga, di tafsir As-Sawi itu Imam As-Sawi mengatakan di dalam satu hadis Nabi, siapa yang membaca laqad ja'akum, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah, itu ayat al-husni. Jadi tak amalkan ya robuah, capana at-taubah, 2 ayat terakhir, ayat 128, 129, surah ke-9. Yang dikongka anak tak kerasukan atau ada orang yang kemasukan jin, biasa tuh keteman anak-anak. Nggak usah panggil peru'yah, baca 5 ayat terakhir itu. Jadi capak na banget taubat, tapi 5 ayat terakhir tambah 3 ayat. Alaki air minum dibacakan di air, keluarkan suara. Ya, kok dia tak apalah kurangnya mana tak kata nih apa tak baca, tapi keluarkan suara. Ya kalau tuh nih 5 ayat terakhir itu tiupkan ke air. Napa tapi nungang nyero to mata-matangnya, napa tapi titik ke matanya. Teteskan kedua matanya. Ia natama ya tuwe, kemudian tersentuh ke matanya, jin itu akan keluar karena dia hangus kalau tidak keluar. Ia tahu tuh barakahna 5 ayat terakhir Quran surat Taubah. Iya. Itu pendek, ndak aja nato li paru ya, paman dari toje paru ya taliwa-liwa, ni samana setan. Iya. Nasa seko setan macuri, wih. Ini kan jadi masalah, Pak. Yang pernah melihat setan itu Abu Hurairah. Tapi itu pun dia lihat, naita tapi dia ini setan rai maka dia beli sih. Lalu manita ni nabi maka dan niga memang hero nak dia beli sih nasalah kene wisanya dia ulah pesangi kan begitu karena dia yang ngajarkan ayat kursi. Jadi itu linalai ke rumah di gudang kurma itu dia ambil teracak-acak. Kayaknya tuh Abu Hurairah natama ternyata yang mengambil itu adalah iblis yang bolak-balik mengambil. Gara-gara napodangi waktu dia nabita napodangi Abu Hurairah angkat turewa matu temang 3 malam berturut-turut betul pulang. Tapi dia nasadari Abu Hurairah maka tapi kok caranya ya natama nah dia tak buka pintu tak lacak tak gembok. Makanya ipodanya Abu Hurairah melogu Pak Guru ya kamu baca saya tidak bisa masuk. Nah ini yang diajarkan orang tua dulu, maka setiap mau menutup sesuatu baca itu ayat kursi. Di Pak Guru Abu Hurairah baca ayat kursi maka jadi dia tiba diisi nampla ayat kursi apa alena Pak Guru Abu Hurairah maka baca ya mau baca mu ya dia utama ya turunnya. Makanya dia mengatakan kamar tutup baca ayat kursi, tempat airmu kau tutup baca ayat kursi, jendela pintu tutup baca ayat kursi supaya dia tamai setan jin tidak masuk. Cuma ini masalah ki nasawak si bola ki jinnya. Iya betul Pak.
Saya mengatakan si bola karena kita sekarang membuat rumah begitu. Kita buat kamar, di dalam kamar ada WC. Kan jadi masalah. Kata merata di ukuni romon WC lalat tuh. Agi baca kau tamu WC. Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal habais. Lari roken rojina. Lari tama kamarai. Kan gitu. Dan pasti tidak keluar. Makanya WC yang paling bagus posisinya itu adalah di samping pintu masuk rumah. Karena setiap kita baca doanya dia keluar, maka dia keluar tinggalkan rumah. Ini kok kilalawi kamarai. Dibaca, lupa lo ke kamarai. Masuk ke kamarai, lari ke pertama. Tolong ke rumah lo lisu. Dan itu tidak disadari, Pak. Kan gitu. Tapi aja mau tanya mau bongkar ibolata. Saya sedikit bahas hikmah. Di dalam ilmu hikmah itu ada ukuran-ukuran, Pak. Orang Bone tahu betul. Orang-orang Bone yang merantau ke Kalimantan, ke Papua itu saya sering ketemu. Dan ada yang saya cocokkan dengan yang saya temukan, yang saya pelajari. Ada yang tahu. Orang-orang tua kita dulu itu pakai ukuran badannya semua. Dan memang eko hikmah itu ukuran badan. Memang buah bola yinukur. Maka ada mau lokegay. Semua jendelanya itu dia pakai ukuran mata dengan telinga. Jadi nagetengam itu wenang. Loko do ciline si belok matana. Kemudian dia tarik. Napa na bawa teh maka bikinkan saja jendela begini panjang, begini lebarnya. Ia nang kepanga pencuri, napa nages saya tuh jendela itu bergerak telinganya. Yana tuh nak kadoki do ciliku taruh pintuku. Itu nama masuk itu. Itu orang dulu. Makanya ukuran-ukurannya kan dia tahu sama dengan parang, dia pakai itu. Maka dia kuya bangku kumelo na unuang ngata dia na jendela karena dia pakai ukurannya. Itu ada di badan itu. Cuma dulu dia pakai ukuran karena tidak pakai senti. Padahal engkau kau watak kalian pakai ukuran itu. Ada semua. Termasuk kan dia pakai itu, Babu. Iya kok anak pamulang. Coba kita perhatikan. Anak pertama itu sifat jelek ibunya diambil. Sifat baik bapaknya itu diambil. Jadi itu anak pamulata komeki misalnya sifat anak pertama sifat jelek ibunya melekat di situ dan sifat baik bapaknya melekat di situ. Kalau anak kedua, sifat jelek bapaknya di situ, sifat baik ibunya melekat di situ. Ya benar komiki tandrai. Kalau anak ketiga lihat dominan wajahnya kemana. Kalau telinganya mirip bapaknya, berarti kok bapaknya di situ dekat sekali itu. Iya kok matanya nanti dekat sama ibunya kelihatan itu. Tapi di hikmah juga disebutkan. Maka kalau anak pertama perempuan itu biasanya ibunya yang pertama meninggal. Tapi tidak semua. Itu ilmu hikmah, itu ilmu kebanyakan. Tidak paten. Jadi maka dia kok anak pertama laki-laki, berarti biasanya bapaknya yang pertama meninggal. Itu orang dulu sudah tahu. Tapi kamu tak masalah nggak? Jadi kita kalau ngaji hikmah gitu Pak, termasuk rumah itu. Sekarang yang banyak Pak, saya sering tegur itu kalau naik ke rumahnya. Sekarang ada banyak rumah itu pintunya lebar sebelah. Maluku Siwali kan? Biasa pintu dua kan, pintu depan, pintu dua. Satu ukuran misalnya 60, satu ukuran 40 cm. Oh jangan. Pantangan betul itu dalam hikmah. Yana tuh nak kata mata tariolo pemali tuh nak magai. Karena nanti di situ salah satunya ada yang selingkuh. Ada yang selingkuh di situ nanti salah satu penghuninya. Itu fatalnya itu pintu yang tidak sama besar itu Pak.
Makanya nape malilada tuh teman retire oleh itu. Makanya istilahnya itu pemali, ya kau makan mali tidak berdosa, cuma ada dampaknya dalam kehidupanmu kalau kau lakukan. Saya sering saya cara makan, kalau mau makan itu Pak, tidak boleh melangkahi makanan. Misalnya ke manu, ukun, ke balik, kemudian kita ambil yang jauh, jangan. Itu tidak boleh begini. Ambil yang di depanmu. Satu tahu mandre pades sepatore di mana? Jauh ke depan. Iya. Makanya orang tua dulu itu napak baki nandrena supaya dia bisa diputar untuk menghindari itu. Nah sebab magai ya na angka tau mandre nale ya mabela denok ko yolona ya na denu urusu idale na denu le malai. Tapi ya kok yolona nala dia tidak melangkahi makanan tahu murusukan idale. Itu kuncinya. Sama di perempuan itu komandre ibu tidak boleh buka bibir. Itu makun raya komandre tidak boleh membuka mulutnya. Ini kos menyuap sistem pui na bukai. Kalau mengunyah itu tidak boleh. Makanya itu begini. Itu harus tertahan. Itu supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Kan itu. Tebahan ya. Itu hikmahnya. Maka dia ko rapamu timun na makun raya ko mandre namo itu timur yawana rapato makir masuknya. Kalau laki-laki kan tidak masalah. Itu hikmah semua Bapak. Ulama-ulama kita dulu, orang tua kita kan pakai itu pemali. Sebenarnya itu ada semua dalilnya Pak. Cuma ilmu ini disebut ilmu hikmah karena lahir dari ilmu. Itu berat, tidak semua orang bisa tahu. Nah sebab ulama-ulama dulu itu yang dikasih kasyaf baru bisa tahu. Saya pun tidak tahu banyak. Hanya ngaji sedikit dikasih, ini ketemu ini dikasih. Begitu aja, tidak banyak. Nah di Bone ini Pak banyak ulama kita dulu. Termasuk guru kita di Bone itu paham betul itu. Warisan ilmu ini mulai hilang. Ya makoko akang ilmu fikih meni. Kemudian saya kasih modal. Tadi lakad ja'akum. Kalau tidak bisa surah Al-Kautsar. Tapalak mo to? Ya kude tapalak Al-Kautsar ina atena. Kude tapalak ina atena mati bawah nih. Iya. Tapi ini jalur syafaat Bu. Ini sudah setengah 3. Saya ingin kasih tahu, ya kode gaga tule malayaro, tidak bisa kita pakai jalur syafaat. Usahakan bisa mimpi ketemu Rasulullah walau hanya sekali. Diajarkan para ulama banyak jalan, bisa kita pelajari. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, yang pesan guru kami, maka dena ajenne kokomelo kumatinro, pakai pakaian yang betul-betul kau niatkan untuk pakai ketemu Rasulullah. Kemudian baring sebagaimana Rasulullah ajarkan baring ketika tidur. Napata beresalangi Nabi ta. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Itu salam, bukan salawat. Apa itu salawatnya syafaat? Itu salam koneksi. Makanya assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Ababar Ruh. Salami Rasulullah. Kalau sudah terkoneksi, baru kita baca salawat, baru minta Rasulullah datang menemui kita dalam mimpi. Tilau mematu Nabi tak. Ya kodenan karena hadir Nabi tak komipita, mungkin karena kita tidak pernah meminta. Sama nih Pak Bupati, kalau kita undang sekali dia tidak datang, undang kedua kalinya. Kalau tidak datang, undang ketiga kalinya. Masa kalau kita undang 40 kali dia tidak datang? Begitu juga dengan Rasulullah. Undang setiap malam engkau mau tidur, lakukan selama 40 hari dan insya Allah belum sampai ke situ kau bisa bertemu dengan Rasulullah. Iya kodenan kata menipi si runtuh Nabi tak. Jangan salahkan Rasulullah. Mestinya kita yang salah, mungkin karena tidak pernah mengundangnya. Kan itu aja kuncinya. Maka itu pandrita ya kau bisa mau menipi si runtuh Nabi tak namo cicam, insya Allah kau akan dapatkan syafaatnya kalau di yaumil akhir. Ya kode itu lay ya natala ci bebe. Ada kuncinya. Tidak ke mahsyar, tidak lewat titian siratal mustaqim,
tidak ditimbang amalnya. Jadi angka tu tahu nasa nabi tak, dia ditimbang amalnya. Dia tahu nalau pada masyar, dia tahu nolai titian siratal mustaqim, dia nalete. Makanya ulama tarekat itu maka dia tahu itu kome kolete mulete kocea kolete kalalanna. Ternyata ada. Saya dapat di dalam hadis itu. Apa? Maka dia nabi tak itu sedekah. Nigi tahu mas sedekah, dia ini sang ini tahu nasidekah. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang disedekahi, maka orang itu akan dibawa ke ila rafiqil ala ketika dia berjalan ke mahsyar. Ya benar tapi gak upah bu. Iya. Biasa ki masumba makoro. Apa itu simbagangnya matingkat-tingkat. Yang pertama masumba napa inoko dega gunanya itu. Tidak ada betul gunanya itu. Lebih baik sedekah ria daripada sedekah tapi dimaki-maki. Karena fungsi sedekah itu cuma dua. Yang pertama menggembirakan, yang kedua menyambung silaturahmi. Nah iya nareko, iya lengi napa inoko, putus dua-duanya. Kan itu di fungsinya sedekah, menyambung silaturahmi dan menggembirakan. Jadi ya kota lengi napa tanoko. Detona nasi sumpu silaturahmi, detona nama Mario. Berarti tidak ada gunanya, makanya disebut sedekah yang tidak ada gunanya. Abang Mega tu tahu Pak, nalengin apa? Ale pada pagi lawan tu. Tapi begitu kan? Kasih lapal lehe. Ala sih gitu. Kan begitu. Jangan, itu enggak boleh. Yang kedua, sedekah ria. Itu ria masih boleh mendapatkan pahala. Tapi ternyata pahala sedekah. Pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi maknanya Nabi tak alengi apalah tahu angkai purioran nu umatku. Jadi kau enggak tahu masih sedekah ria termasuk caleg. Anggota dewan masuk ma bagi-bagi. Yang penting Mario ya roto yalenge. Kalau kita riak dalam sedekah, itu kita bisa dapat pahala bukan pahala sedekah, pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu doanya Nabi itu. Jadi aja tajam di pahala sedekah tak kau riak ki degaga. Tapi agaknya itu tajam pahala menggembirakan orang. Makanya kau talengi pas sedekah, talengi makanja. Supaya Mario sedekah di atasnya sedekah ikhlas yang tertutup dan iris sama kada siaga angka celengangnya lalu talamani di toko kantor tak napa pertama jangan lihat uang berapa uang 100 uang 50-an 20 sumpah semua disaku nanti kalau lewat tutup mata baru ambil 1-2 lembar baru masukkan ke celengan jangan lihat uang berapa itu hadis qudsi. Maka di pung Allah Ta'ala nigi ataku malenga dia bilangan nga nalenga dia to bilangan yung parewakan ni. Itu kuncinya. Ya se na yaron kamu pa. Aja na di malah. Tau milo sumbangan taleng. Malah. Ya kung katau milo sumbangan taleng bani goncingon ro dita. Iya. Maka da angkaro lacing katu di okoro angkay goncinelo na malah. Angkat tasak kokoro lono malah sumbangan koro. Jangan lihat berapa. Dia tu nak kalau Allah Taala ko dia na bilangan nga atakku na lenga dia tu bilangan ng pareho kami. Ini makalaki mana ko nalamaan ni kan begitu. Tapi di atasnya itu mi tadi dia na 10 nako pada masar. Napay malala lo pada masar, na jemput ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Di Bone ini banyak pondok tahfiz. Ada pondok-pondok santren Al-Quran. Tatalipungi pimpinan na pembinana. Kada tabe Pak Kiai angka gana ayati mo ko tuma makapala. Angka gana ayati mo ko tuma sekolah. Fakir miskin kumakade angka tidak usah kasih tahu saya namanya. Mohon berapa pembayarannya 1 bulan. Ya kumakade 500 atau 1 juta. Nanti saya yang transferkan setiap bulan pembayarannya. Tapi aja tak pasti runtuh aja tetap podanga ni gasana. Dan saya minta juga anak itu tidak usah tahu siapa yang membantunya. Denang kata si runtuh, denang kanita ki deto nang katitay. Selesai matu masih kole ronana si runtuh ke kepala wangange, kita tidak pernah tahu bahwa saya dulu yang membantunya. Iya nanasan nabi te tahu masih dakai dia ini sangi makalani kana sidakai, tahu isi dakai dia tahu ni sangi makalani kana sidakai. Itu yang tidak lewat di titian siratal mustaqim. Ya mikoy pasipulong yan ayating yan napayaling ampalo napay soting ibalender mo pa yato. Dahil pa na langsung yan. Makanya itu kuncinya. Usahakan ang kapasidat kata rahasia babu.
supaya ada jalur lebih cepat, tidak lagi pergi antri di mahsyar. Itu aja kuncinya. Dito na maraji pak, magampang. Apa iya ko tisa kita utabantu iya ko salasay matu, agay po. Deni tadi cek tanya iya. Kadang-kala itu. Macigaw to na sa iya, no na iya mo to biasa na sabari. Coba. Berhasil itu nasa wa alhamdulillah, mak barakah ni pasti dah kapita ni te badece ni. Itu, tapi kalau kita tidak tahu siapa yang kita bantu dan tidak pernah yang tahu dibantu itu dia juga tidak tahu. Ini riasan amal rahasia. Dan inilah yang bisa menyembuhkan penyakit kanker yang dokter semua angkat tangan. Ini dia yang bisa melepaskan dari masalah ketika tidak ada orang lagi yang bisa membantu. Disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Ini ko yaitu sumbangan tanpa nama 500.000. Dia nulelese. Dia penulis pasaulasan asa atau pandrita itu. Yang bisa menyembuhkan penyakit adalah amal rahasia. Maka bersedekahlah dengan orang tidak tahu. Namun beda tak detonisan. Namun lakai tak detonisan. Kita mesti punya amalan yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Baru dipakai berdoa. Itu. Ya kau demo patule malaya ro. Ya bana ro tala tarahire talu pasana nabita. Ya ada hurun jannah salam. Meki tama suruga deta antri. Neloki. Pada koloki pasai dena sopasa. Taluna sa nabita nomor sidi wala ideche tau mapeja elo koriko ya kung katau maseke abasako ya kung katau paujako ilodongi salama kung katau mamutus silaturahmi selalu sambung silaturahmi. Yang kedua oto ko masampaja di waktu mana-mana tilro nata itu sholat tahajud. Yang ketiga wajarang inran atau makin range aja mo podan bali bolata macicil motor idi palepa. Tulemo. Oh, maragi memang kita masuk. Akhirul kalam, Allahumma biqilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.